Kita lanjutkan hadis tentang pembahasan haid. An Aisyah radhiyallahu taala anha, dari Aisyah radhiyallahu taala anha, anna Fatimah binta Abi Hubeish, bahwa Fatimah bintu Abi Hubeish, Fatimah putri Abi Hubeish, saat Nabi SAW bertanya kepada Nabi SAW. Faqalat, ia berkata, inni ustahadu, saya tertimpa istihadah. Apa istihadah kemarin? Darah rusak yang keluar dari wanita di luar haid, di luar nifas. Kalau wanita haid biasanya 6 hari, 7 hari, ya sudah 8, 9, 10 hari masih keluar terus, maka ya, darah yang ke-8, ke-9, ke-10 dan seterusnya itu disebut darah istihadah. Kalau wanita ya nifas sudah lebih dari 40 hari masih keluar darah, maka itu disebut istihadah. Ya, hari ke-41, hari ke-42 dan seterusnya itu disebut darah istihadah. Dan warnanya berbeda, baunya juga berbeda. Darah haid bau busuk dan pekat, gelap. Sedangkan darah istihadah maka dia tidak berbau. Ya, dia tidak berbau dan warnanya agak cerah, Ya, ada yang istihadah itu setiap hari istihadah, 1 bulan full. Jadi dia 6 hari haid, sisanya yang 20 berapa? Yang 24 atau 23 hari keluar darah terus, namanya istihadah. Ya. Fala adhur. Jadi aku enggak bersih wahai Rasul. Saya kan istihadah, jadi aku enggak bersih. Ya. Apa ada ussolata, maka apakah aku mesti meninggalkan sholat? Pelajarannya bahwa wanita kalau sedang haid ya atau nifas, haram bagi dia mengerjakan sholat, dan tidak sah kalau dia mengerjakan sholat. Ya, haram dia mengerjakan sholat dan tidak sah kalau mengerjakan sholat dia. Ya, baik itu sholat wajib ataupun sholat sunnah, termasuk sholat jenazah. Bagaimana kalau sujud syukur? Punya anak ya kan, lahir anaknya, lahiran secara normal. Ya. Setelah sadar, ya dia akan nifas, ya kan? Dia mau sujud syukur, dapat anak, mau sujud syukur. Ya, pernah belum? Anaknya lahir sujud syukur. Coba, dia mau sujud syukur. Boleh enggak sujud syukur? Boleh, karena sujud syukur bukan sholat. Sujud syukur bukan sholat. Ya, sujud syukur bukan sholat. Dikatakan, apakah wanita istihadah itu dia tinggalkan sholat? Maka kata Nabi, qala la. Kata Nabi, tidak. Ya, wanita istihadah dia tidak meninggalkan sholat. Maknanya apa? Dia suci. Kalau begitu boleh dijimai sama suaminya. Tapi kan keluar darah. Bagaimana? Dalam madhab makruh. Ya, menurut madhab ya makruh. Ya, menjimai wanita istihadah. Menjimai wanita istihadah makruh. Ya. Tapi dia suci statusnya. Wanita istihadah itu. Oleh karenanya dia tidak meninggalkan sholat, tidak meninggalkan puasa. Tidak meninggalkan sholat, tidak meninggalkan puasa. Kemudian Nabi SAW mengatakan, inna dzalika irqun. Karena sebenarnya darah istihadah itu adalah irqun. Irqun infajara. Apa? Irqun itu apa? Urat darah, jalan darah, pembuluh darah. Nah, pembuluh darah yang infajar, yang pecah. Pembuluh darah yang apa? Yang pecah. Inna dzalika irqun. Karena sesungguhnya istihadah itu adalah pembuluh darah yang apa? Rusak.
yang pecah, infajar. Kama jaa fi dari riwayat, sebagaimana disebutkan dalam sebagian redaksi. Yuqalu hadzal irq al-adil. Pembuluh darah yang pecah, yang rusak, kemudian keluar darah melalui kemaluan perempuan di luar hari-hari haid yang disebut istihadhah, itu namanya pembuluh darah al-adil. Wallahu a'lam kalau dalam ilmu medis. Ya. Wa huwa fi adnar rahim duna qa'rihi. Ya. Letak pembuluh darah itu adalah di ujung rahim, bukan di pangkal rahim. Ya, pangkal rahim itu yang ada di atas, yang mendekati punggung. Ujung itu yang ada di bawah, mendekati kemaluan wanita. Ada pembuluh darah di situ, disebut adil dalam bahasa Arab, disebut adil. Itu kalau rusak keluar darah namanya apa? Istihadhah. Sedangkan kalau haid itu dari qa'rir rahim. Dari apa? Dasar atau pangkal rahim. Wadamul haid yakhruju min qa'rir rahim. Sedangkan darah haid keluarnya dari, kata Syekh Abdul Wassam, apa? Dari pangkal atau dasar rahim yang di atas. Ya. Walakin, akan tetapi, da'is salat qadral ayyamil lati kunti tahidina fiha. Terus bagaimana wahai Rasul? Ini saya istihadhah 1 bulan penuh, darah keluar terus. Terus gimana saya bersikap? Tinggalkan sholat, kata Nabi, tinggalkan sholat di hari-hari kebiasaan kamu haid. Ini pentingnya seorang wanita itu kalau enggak hafalannya kuat, punya catatan hari haid. Ya, kapan biasanya haid, dari tanggal sekian sampai tanggal sekian. Harus punya catatan. Kalau sewaktu-waktu terjadi istihadhah 1 bulan penuh, jangan kemudian enggak sholat 1 bulan penuh. Kalau enggak pernah sholat ngapa? Haid 1 bulan penuh haidnya. Nifas kali itu, ya. Istihadhah ternyata. Jadi tinggalkan sholat, tinggalkan puasa, ya, tinggalkan pegang mushaf, baca Quran pegang mushaf, tinggalkan jima dengan suami sebanyak hari kebiasaan kamu haid. Ini pelajaran bahwa seorang wanita, ya, seorang wanita yang memiliki kebiasaan hari di setiap bulannya, ya, maka al-adatul muhakkamah. Hari kebiasaannya itu menjadi hukum ketika terjadi perubahan. Seperti dia istihadhah. Ketika dia sedang istihadhah, ya, maka yang dipakai hitungan hari kebiasaan itu ditetapkan itu sebagai haid. Selebihnya dia suci. Biasanya haidnya 6 hari akhir bulan, ya sudah. Maka setiap akhir bulan 6 hari, maka dia tidak sholat. Ya, dia berstatus sebagai wanita yang haid. Awal bulan sampai akhir bulan itu, ya, sampai hari ke-23 misalkan, meskipun keluar darah terus, maka dia suci. Dia tetap sholat. Wah, nanti ngotor-ngotorin tempat sholat deh. Ya. Kata Nabi SAW, "Tsumma ightasili wa sholli." Kalau hari-hari kebiasaan haid sudah habis, darah masih keluar, mandi saja. Karena hak darah yang selebihnya itu disebut darah apa? Istihadhah. Mandi apa? Mandi suci dari haid. Mandi suci dari haid. Ya. Mandi suci dari haid. Mandi bersih, keramas kalau bahasanya orang kita, ya kan? Mandi keramas. Ya. Wasolli, dan tunaikan sholat, puasa, tawaf, ya, baca Quran sambil pegang mushaf, ya. Silahkan lakukan.
berdiam di masjid, silahkan lakukan. Adapun masalah jima tadi ya, yang menurut madhab makruh, sedangkan menurut jumhur mayoritas ulama boleh-boleh saja. Wa fi riwayatin, dalam redaksi yang lain dikatakan walaisat bil haidhah, itu bukan haid. Istihadhah itu bukan haid. Fa idza aqbalatil haidhah fatruki shalah. Kalau datang haid, yakni hari-hari kebiasaan kamu haid di bulan-bulan sebelum kena istihadhah, fatruki shalah. Tinggalkan salat. Tinggalkan salat, tinggalkan puasa. Jangan tawaf, jangan berdiam di masjid, jangan baca Quran dengan pegang mushaf. Fa idza dhahaba qadruha, kalau hari-hari kebiasaan kamu haid itu sudah habis, ya, faksili angkidam, maka mandilah kamu, ya, dari haid. Meskipun darah masih keluar, sholli wasalli, dan sholatlah. Pakai, kalau sekarang ya pakai apa? Pampers, pakai softtek kalau sekarang, untuk menjaga supaya darah istihadhah itu tidak mengotori pakaian dan tempat sholat. Syekh Abdullah Al-Basam di sini, mustahadhah allati ta'rifu qadra 'adati haidhiha tahsibuha thumma taghtasil ba'da inqidha'iha litakum ayyama athhariha ayyama tuhriha bil ibadat allati tatajannabuha al-haid. Yang wanita mustahadhah, wanita istihadhah itu kalau dia mengetahui hari-hari kebiasaannya, maka dia memakai hitungan hari-hari kebiasaannya, ya, sebagai hari haid. Kemudian setelah itu dia mandi, ya, setelah hari itu habis dia mandi, kemudian hari sisanya dia suci. Dia melakukan ibadah-ibadah seperti sholat, puasa dan yang lainnya. Yang repot itu kalau mutahayyirah. Ya, kemarin sudah saya singgung, wanita mutahayyirah itu adalah wanita yang mengalami fluktuasi hari, berubah-ubah. Kadang 6 hari, kadang 8 hari, ya, kadang 5 hari, berubah-ubah. Ya, baru 5 hari kadang sudah kering, sudah bersih, sudah keluar. Besok bulan depannya 8 hari malahan. Ya, bulan besoknya 6 hari. Ya, ini mutahayyirah, ini repot. Ya, itu yang betul-betul bikin bingung juga. Mutahayyirah itu adalah wanita yang bingung. Ya, bikin bingung juga. Ya, ulama kalau ditanya bingung juga. Ya. Nah, ini pembahasan tentang haid dan istihadhah. Ada bedanya. Ada istihadhah, ada haid. Ya, hukumnya juga berbeda. Istihadhah itu suci. Ya, istihadhah itu suci. Ya, Allahul musta'an. Tapi insyaallah cukup sampai di situ. Ada pertanyaan? Tidak ada insyaallah ya. Jazakumullah khairan. Sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah.